Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin memaparkan materi tentang pentingnya menghayati dan mengamalkan Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Berikut adalah 4 anggota dalam kelompok kami, yaitu Lulu Berliana, Salwa Fariha, Syafana Dewi, dan Fastuti. Nah, kenapa sih kita harus menghayati dan mengamalkan Pancasila? Seperti yang kita tahu, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menghayati dan mengamalkan Pancasila memiliki sejumlah manfaat dan signifikansi, baik dari segi individu maupun kolektif. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pentingnya menghayati dan mengamalkan Pancasila. Yang pertama ada landasan moral dan etika. Pancasila ini memberikan panduan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan tentang spiritualitas, di mana masyarakat Indonesia yang hidup beragama harus mengedepankan atau mengutamakan agamanya masing-masing. Sedangkan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan adil terhadap sesama. Lanjut ada di poin kedua, yaitu adalah pemersatu bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, ras. Nah, Pancasila ini berfungsi untuk menjadikan persatuan atau memperekat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat mengatasi perbedaan dan membangun solidaritas nasional. Nah, ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Oke, lanjut. Di poin ketiga itu ada dasar dalam pengambil keputusan, di mana dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pemerintahan, pendidikan, atau kehidupan sosial, Pancasila ini cukup memberikan pedoman yang jelas untuk mengambil keputusan, dan prinsip-prinsip Pancasila juga memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bersama. Dan selanjutnya di poin keempat itu ada pendorong keadilan sosial, di mana sila kelima dari Pancasila ini menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat juga diharapkan untuk bekerja sama dalam menciptakan kesetaraan ekonomi dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Dan hal ini juga sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan di poin kelima, terdapat peningkatan kualitas hidup, di mana dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila, itu dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong atau kerjasama, musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan melalui diskusi, dan persatuan itu dapat memberikan fondasi yang kuat untuk masyarakat yang harmonis dan maju. Oke, selanjutnya di poin keenam ada memperkuat identitas nasional. Pancasila adalah bagian integral dan identitas nasional Indonesia. Menghayati dan mengamalkannya berarti menghargai dan melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai yang membentuk bangsa ini. Hal ini membantu dalam membangun rasa bangga dan cinta tanah air yang kuat di kalangan masyarakat. Selanjutnya yang poin ke-7 itu ada panduan dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter berbasis Pancasila sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, beretika, dan berjiwa nasionalis. Pendidikan yang mengintegritaskan nilai-nilai Pancasila membantu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik.
Oke, jadi kami mencantumkan studi kasus, salah satunya itu ada implementasi proyek pembuatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 25 Bandung. Hal ini sebagai wujud pembentukan warga negara yang baik di SMA Negeri 25 Bandung. Pada proyek ini terdapat 3 tema. Yang pertama itu bangunan jiwa dan raga, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga kearifan lokal. Dalam proyek ini terdapat beberapa indikator, yaitu indikator pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siswa dan siswi SMA Negeri 25 Bandung diajarkan spiritual dan untuk selalu berdoa dan beribadah ketika waktu beribadah datang. Indikator yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana siswa dan siswi SMA Negeri 25 Bandung diajarkan untuk beradab dan adil sesama manusia, di mana harus memandang sesama manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dan yang ketiga, indikator ketiga yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada indikator ini memiliki makna bahwa dalam hal apapun harus dilakukan dengan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Sehingga siswa dan siswi SMA Negeri 25 Bandung diajarkan untuk menerapkan elemen-elemen gotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan saling berbagi. Baik, setelah menyimpulkan dari presentasi yang disampaikan oleh teman-teman semua, kesimpulannya yaitu menghayati dan mengamalkan Pancasila adalah kunci untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Pancasila sebagai ideologi negara tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika yang membentuk karakter individu dan kolektif. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika sosial dengan sikap yang bijaksana dan berintegritas. Bagi sebagian warga negara Indonesia, kita perlu sekali untuk menjunjung tinggi persatuan serta kesatuan yang dimana hal itu berkaitan dengan pasal yang ada dalam Pancasila. Oleh karena itu, kita wajib sebagai bangsa Indonesia untuk terus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila untuk membuktikan bahwa Indonesia itu memiliki beragam budaya dan tetap menjadi satu kesatuan. Perlu diperjelaskan lagi bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menjunjung tinggi persatuan serta kesatuan yang memang sudah sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu diperlukan karena sebagai kewajiban kita untuk membuktikan bahwa sangat berguna bagi kehidupan bernegara. Baik, terima kasih. Eh, Dengan ini kami tutup presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.